Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Kita lanjutkan pembahasan usul fikih dalam daurah kita ini di akhir bulan suci Ramadan. Sekarang sudah masuk dalam pembahasan al-amu, yaitu umum. Nanti lawannya adalah khusus. Sebelum kita lanjutkan, kita murajaah dulu yang kemarin. Kapan mutlak dibawa kepada muqayyad? Jika apa? Kalau sekiranya hukumnya berbeda, meskipun itu sebabnya berbeda atau sama, maka dia la yuhmalul mutlak alal muqayyad. Mutlak ini enggak dibawa kepada muqayyad. Contoh, tak kala kita memerintahkan seseorang, mungkin nikahlah gadis yang cantik. Kita perintahkan kepada orang ini yang dia kebelet, maksudnya kepengen nikah ya. Dia sudah darurat ini. Hukumnya wajib. Ada orang yang kita perintahkan nikahlah kamu dengan seorang wanita. Dia belum terlalu butuh untuk nikah. Maka ini hukumnya berbeda. Paham? Hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda meskipun sebabnya sama, yaitu kepengen nikah. Maka nanti tidak boleh dibawa mutlak kepada muqayyad. Kalau hukumnya sama, maka dia apa? Hamlul mutlak alal muqayyad. Nah, kita lanjutkan sekarang babu as-samin, bab yang ke-8, al-am, umum. Al-amu lughatan asy-syumul. Syumul itu meliputi apa yang masuk ke dalamnya. Contoh saya katakan kullul mu'min atau kullul muslim. Saya katakan mungkin kullul muslim. Kullu al-muslim. Setiap orang muslim saya hukumi dia dokhalal jannah. Setiap muslim akan masuk ke dalam surga. Maka ini adalah umum. Paham? Siapa saja yang masuk ke dalamnya banyak. Ya Zaid, ya Ahmad, ya Muhammad, ya Ibrahim. Maka semua ini masuk di dalam kategori al-muslim yang dia berhak mendapatkan surga. Kalau saya katakan lagi, setiap janda-janda, kullu saib, saya katakan kullu saibin, setiap janda-janda, saya hukumi apa janda ini? Mungkin jamilatun. Maka kalimat saib masuk di dalamnya mungkin ya Fatimah, ya Aisyah, ya Zainab, ya Selfie, ya Naila, dan seterusnya. Yang dia memiliki status apa? Janda. Maka masuk dalam kategori umum di sini. Kalau dia bisa masuk, kalau dia nggak bisa masuk, maka nggak bisa dimasukkan di dalam kategori umum terhadap apa yang kita ucapkan. Berarti laki-laki yang duda tidak masuk dalam hal ini. Jadi umum itu adalah syumul, yang meliputi segala yang masuk kepadanya.
Istilahan kalamun mustagrakun li jami'i ma yasluhulah. Umum adalah suatu kalam yang meliputi seluruh yang layak baginya. Ya, suatu kalam yang meliputi segala yang layak baginya. Kalau kita mengatakan kullul masjid, setiap masjid, maka nggak masuk nanti musola, nggak masuk nanti gereja, kemudian bihara dan yang lainnya nggak masuk. Karena kita menghukumi apa? Kullul masjid. Ini namanya apa? Al-am, umum. Amsilah contohnya, qaulullahi ta'ala, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di alam semesta ini fan, binasa, musnah. Manusiakah, hewankah, tumbuh-tumbuhankah, pohon-pohonankah, semuanya akan binasa ini. Karena Allah menghukumi keseluruhan yang ada di alam semesta akan binasa. Lafdul kulli tufidul umum. Lafat kullu dalam ayat ini memberikan faedah umum. Wa qaluhu walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma. Lafat alladzi di sini memberikan faedah umum. Yang berkata, siapa saja yang mengucapkan cis kepada orang tuanya, baik itu si Zaid, baik itu Ibrahim, baik itu si Muhammad, maka dia masuk di dalam larangan ini. Yaitu tidak boleh mengatakan cis. Alladzi qala, siapa saja yang berkata cis. Siapa saja, apakah orang Indonesia, orang Arab, orang Afrika, Amerika, kalau dia mengatakan cis kepada orang tuanya, maka dia masuk dalam larangan ayat ini. Paham? Nah, kita sebutkan di sini lafat-lafat umum. Dari lafat ini kita nanti bisa menghukumi, oh kalimat ini umum. Oh kalimat ini enggak umum. Dari apa? Dari lafat-lafat yang ditunjukkan. Di sini ada berapa? Ada 7. Yang pertama adalah asma'u syarat. Isim-isim syarat. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman atau Rasulullah bersabda, man yuridi. Yang pertama, lafaz umum yang pertama adalah syarat, isim syarat. Isim-isim asma'u asyarat. Contohnya adalah man, barang siapa yang makan maka. Ada syarat dan masyrut. Siapa yang melakukan ini, maka dia begini. Kalau kita katakan man akala ruz samina. Barang siapa yang memakan nasi, maka dia akan gendut. Ada syarat, ada masyrut. Ada syarat, ada masyrut. Siapa yang kerja, maka akan dapat gaji. Kalau enggak kerja, enggak dapat gaji. Mana yang disyaratkan di sini? Yang disyaratkan gendut. Kapan? Tak kala dia makan rus. Yang disyaratkan adanya gaji kalau dia apa? Kalau dia bekerja. Siapa yang i'tikaf, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti masyrutnya yang disyaratkan apa? Dia apa? Dia mendapatkan Lailatul Qadar, syaratnya harus i'tikaf. Maka dari syarat ini dia masuk di dalamnya siapa saja yang makan rus. Ya Zaid, ya Fatimah, ya siapa saja yang memakan rus, maka begini. Jadi syarat ini
dia lafadznya umum, memberikan faedah apa? Faedah umum. Contoh yang lain lagi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah Rasulullah berkata, man yuridi lahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mana syaratnya di sini? Syaratnya ini. Syarat. Ini masyurutnya. Kalau orang ingin kebaikan, maka paham agama. Pahami agama. Kalau nggak mau kebaikan, berarti nggak paham agama. Paham? Ada syarat. Nah, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan, maka dia dipahamkan agama. Yang belajar di sini, ya banyak. Ya Zaid, ya Muhammad, ya Zainab, ya siapa saja. Maka lafadz syarat itu memberikan faedah umum. Yang melakukan hal itu. Kalau nggak melakukan berarti nggak masuk di dalam lafadz umum tersebut. Contoh saya berikan lagi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala. Mangkor Al-Quran falahu hasanah. Baginya satu kebaikan. Paham? Nah, man di sini meliputi setiap orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya Aspul, ya ini, ya itu. Pokoknya dia membaca Al-Quran masuk di dalam kategori umum tersebut. Paham ini yang pertama? Nah, Allah berfirman di situ di contohnya, man syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan hilal tanggal 1, maka hendaklah berpuasa. Siapa saja? Orang Indonesia kah? Orang Arab kah? Kalau sudah melihat hilal tanggal 1, maka apa? Kewajiban dia berpuasa. Kalau nggak lihat berarti apa? Nggak ada kewajiban berpuasa. Aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana saja kalian berada, pasti kematian akan menjemput kalian. Di mana saja kalian berada, pasti kematian menjemput kalian. Aina ma di sini bersifat umum. Kita di dalam goa kah? Di dalam kamar kah? Di dalam kapal kah? Di dalam pesawat kah? Pasti kematian itu datang. Kalau memang sudah waktunya. Paham? Dimanapun kita berada, imah kita sembunyi di bawah kolong, dilapisi baja berlapis-lapis gitu. Tapi kalau mau kematian sudah mau datang, nggak ada yang bisa menghalanginya. Ini lafadznya umum. Kemudian berikutnya asmaul mausul. Isim mausul. Isim mausul ini adalah isim yang bermakna yang. Al-mausul. Contohnya alladzi. Alladzi. Yang. Yang ini artinya yang. Alladzi qala, yang berkata. Yang berkata khairan falahu ajrun. Yang berkata baik, maka baginya kebaikan. Coba lihat di sini. Yang berkata baik, maka baginya kebaikan. Coba lihat. Setiap orang yang berkata baik, orang Indonesia kah, orang Arab kah, orang Bugis kah, orang Makassar kah, orang Jawa kah, kalau dia berkata baik, maka dia mendapatkan kebaikan. Maka alladzi di sini adalah isim mausul yang memberikan faedah umum yang masuk di dalamnya.
Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tankihu ma naka'a aba'ukum." Janganlah kalian menikahi apa yang sudah dinikahi oleh bapak kalian. Contoh, bapak kita menikahi seorang gadis. Bukan ibu kita, paham? Ibu tiri lah. Ada masalah gitu, kemudian bapak kita cerai dengan ibu tiri kita. Maka kita tidak boleh menikahi apa? Ibu tiri tersebut. Meskipun sudah diceraikan oleh ibu kita, bapak kita. Maka di sini memberikan faedah umum yang dinikahi. Wanita mana saja yang dinikahi oleh bapak kita nggak boleh menikahinya. Paham? Masih status pernikahan ataupun sudah cerai. Masuk di dalamnya mungkin Zainab, mungkin Fatimah, mungkin Aisyah, mungkin Selfie, mungkin siapalah wanita yang dinikahi oleh bapak kita. Walladzina yutawaffawna minkum. Orang-orang yang diwafatkan dari kalangan kalian. Ini juga memberikan faedah umum. Siapa saja yang diwafatkan, maka akan begini. Kemudian lafadz yang ketiga, lafadz umum adalah istifham. Istifham itu pertanyaan. Asmaul istifham. Kata tanya. Istifham. Allah berfirman, Man dzalladzi yuqridullah. Siapakah yang mau meminjamkan bagi Allah? Siapa saja yang mau meminjamkan? Ini pertanyaan. Siapa saja yang mau meminjamkan Allah uang, maka Allah akan menggantikannya yang lebih baik. Maka di sini man istifham di sini memberikan faedah umum, baik laki-laki, baik perempuan, baik orang Indonesia, baik orang Arab, terserah yang mau meminjamkan uang bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Apa? Itu adalah pertanyaan, paham? Yang meliputi mungkin tentang benda, tentang masalah akidah atau masalah fikih. Apa saja yang ditanyakan. Ini lafadznya umum. Kemudian yang keempat, asmaul istighraq. Lafadz-lafadz yang bermakna umum. Lafadz-lafadz yang bermakna umum. Asma al-istighraq. Contoh kullu. Nih kullu. Kullu ini kan menunjukkan seluruh. Paham? Maka memberikan apa? Faedah umum. Contohnya kullu bid'atin. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah. Maka setiap di sini enggak ada apa? Enggak ada pengecualiannya, enggak ada apanya? Enggak ada penghususannya. Kullu bid'atin dolalah, sesat. Rasulullah mengucapkan dengan lafaz apa? Istighraq umum. Enggak ada pengecualian. Kullu bid'ah. Yang kedua adalah al-jami'. Ya, jami'. Jami' ini juga bermakna seluruh. Contohnya jami'
saya makan seluruhnya. Saya makan seluruh ikan. Apa saja yang jenis ikan apa saja berarti masuk di dalam kata seluruhnya. Saya makan seluruh ikan. Saya tidur seluruh waktu. Ya jam 11, ya jam 12, jam 13, jam 1, jam 2, seluruh. Nah, yang ketiga kafah. Kafah. Kafah ini bermakna umum. Ada seorang seorang ngajakin ulil absar debat. Kemudian orang ini membacakan firman Allah, udkhulu fisilmi kafah dalam surah Al-Baqarah. Masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Enggak ngambil sebagian, ninggalkan sebagian. Yang aku sukai aku kerjakan, yang enggak aku sukai aku tinggalkan. Paham? Orang ini mengatakan udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, enggak sebagian-sebagian saja. Kemudian ulil absar bertanya, apa i'rabnya kafah dalam ilmu nahwu ini? Apa i'rabnya kafah? Saya tuliskan di sini ya. Udkhulu fisilmi kafatan. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, tidak sebagian saja, paham? Terus ulil absar bertanya, kafah ini i'rabnya apa? Lantas orang itu nggak bisa jawab. Langsung aja diangkat kakinya di atas meja. Kamu ngajakin aku debat, i'rab ini saja kamu nggak paham. Nah, i'rab ini saja kamu nggak paham. Ngapain kamu baca ayat? Nah, kalau sekiranya orang tersebut mengatakan kafa ini adalah hal dalam keadaan, maka ulil absar akan bertanya lagi, mana sahibul halnya? Mana orang-orang yang disuruh masuk ke dalam Islam kafah itu? Maka sahibul halnya adalah waw jamaah. Kalau kayak gitu, kata ulil absar, kalau dijawab seperti ini, kalau kayak gitu, ini kan mufrad, ini jamak. Berarti boleh dong sebagian saja yang masuk ke dalam Islam kafah, enggak semuanya. Karena ini enggak sebanding, ini mufrad, ini jamak. Padahal ini adalah kata mufrad bermakna jamak. Kenapa? Karena dalam ilmu nahwu, hal dan sahibul hal itu harus sama dari sisi jamak dan mufradnya dan musannanya. Nah, kayak gitu. Yang menjadi pembahasan kita di sini, kalimat kafah bermakna apa? Umum. Bermakna umum, seluruh. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Yang berikutnya adalah ma'syar. Ma'syar ini sering Rasulullah mengucapkan, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, seluruh orang Quraisy. Ya ma'syarus syabab, wahai seluruh pemuda-pemuda. Disuruh nikah kan? Ya ma'syarul jinni wal ins, wahai orang-orang penduduk jin dan penduduk manusia. Maka ma'syar di sini adalah kalimat yang berfaedah apa? Umum. Sair juga ini memberikan faedah umum. Sair. Nah, yang berikutnya adalah mufrad atau jamak yang mudhof.
mufrad, mufrad, isim mufrad tapi dia disandarkan kepada kalimat yang lain. Isim mufrad tapi disandarkan kepada kalimat yang lain. Isim. Contoh, ra'aitu, aku melihat. Ra'aitu, aku melihat. Terus saya katakan di sini masjid. Masjid. Berarti ini satu masjid kan ya? Paham? Tapi kalau saya katakan masjidallahi, saya sambungkan dengan kalimat yang lain, masjidallah, maka ini maknanya adalah seluruh. Seluruh masjid di muka bumi ini yang miliknya Allah. Paham? Kalau saya katakan ra'aitu masjid Darut Taubah, Darut Taubati, maka saya mengucapkan seluruh yang bernama Masjid Darut Taubah saya lihat. Kenapa? Karena ini satu disandarkan kepada yang lainnya, maka bermakna apa? Umum. Contoh lagi saya katakan laqitu musliman. Laqitu musliman. Aku bertemu seorang muslim. Paham? Berarti dia bertemu satu muslim. Satu orang muslim. Tapi tak kala muslim ini disandarkan kepada kalimat yang lain, muslim apa gitu? Coba. Nah, muslim balik baban. Balik baban. Berarti apa? Ada banyak muslim di balik baban ya? Ada si fulan. Berarti ini menunjukkan apa? Seluruh muslim balik baban dia temui. Kalau dia nggak ketemui berarti dia bohong. Paham? Gitu. Kalau diucapkan sendiri saja maka nggak memberikan faedah umum. Harus diucapkan dengan apa? Bersandar kepada kalimat yang lain. Ini namanya mufrad mudhof. Demikian juga jamak. Jamak itu lebih dari dua. Jamak dalam dalam pembahasan umum dia bukan lafadz umum. Contoh saya katakan muslimuna. Ini apa? Orang-orang muslim. Ini nggak bisa dikatakan umum. Kenapa? Karena dia terbatas bilangan tertentu. 3 atau lebih. Kalau dia tidak terbatas bilangan, maka dia umum. Kalau saya katakan begini, laqitu musliman, laqitu muslimina, aku ketemu orang-orang muslim. Berarti mungkin 3 atau 4 orang dia ketemukan, paham? Enggak semuanya orang muslim. Tapi kalau sekiranya kalimat muslim ini disandarkan kepada kata yang lain, contoh muslim Indonesia. Maka apa? Dia ketemu orang-orang muslim Indonesia. Kalau sekiranya orang muslim Indonesia ada 100 juta, maka dia ketemu semua. Kalau dia nggak ketemu berarti dia bohong menyampaikan kabar kepada kita. Paham? Tapi kalau nggak ada tambahan kata yang lain, maka muslim di sini 3 atau 4 atau 5 sudah cukup. Contoh yang lain di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, tak kala ditanya tentang air laut, air asin, maka kata Rasulullah, huwa tahuru ma'uhu, suci airnya. Air payau kah?
Air laut kah, biru kah warnanya, atau kuning kah, pokoknya suci. Kenapa? Karena ma di sini dia disandarkan kepada sesuatu, yaitu hu, ma'uhu. Maka dia memberikan faedah umum. Kalau dia nggak gini, berarti satu saja, air, suci air. Kalau disandarkan kepada satu kalimat lagi, maka dia memberikan faedah apa? Umum. Demikian juga hillu maitatuhu, bangkainya halal. Jadi seluruh bangkai ikan laut, baik itu buaya, kalau sekiranya ada putri duyung juga bangkai, jadi bangkai halal gitu ya. Bangkai saja halal, apalagi dia masih hidup ditangkap gitu. Kenapa? Karena kalimat bangkai di sini disandarkan oleh kata yang lain. Maitah tambah hu. Maka dia memberikan faedah apa? Seluruh bangkai. Seluruh bangkai air laut. Baik itu ada anjing laut atau babi laut, semuanya halal. Karena apa? Karena dia bersandar dengan kata yang lain. Sudah ini? Kemudian kelanjutannya ismun dokhola al, kemasukan al istigrok. Al yang berfaedah umum. Isim yang kemasukan al yang berfaedah umum. Contohnya alhamdu. Alhamdulillah. Maka alhamdu di sini ada alnya kan ya? Ada alnya. Maka biasanya penerjemah-penerjemah itu mengatakan seluruh pujian. Paham? Kenapa? Karena al di sini memberikan faedah umum. Seluruh pujian. Kenapa? Karena ada alnya. Contoh yang lain lagi. Innal insana lafi khusr. Al-insan. Diterjemahkan apa? Seluruh manusia dalam keadaan merugi. Kenapa diartikan seluruh? Karena ada apa? Ada alnya. Ada alnya. Jadi apabila ada isim kemudian ada alnya, yang alnya itu bermakna istigrokiyah, dia memberikan faedah apa? Faedah umum. Kemudian yang terakhir, isim nakiroh. Isim nakiroh itu yang gak ada alnya. Isim nakiroh adalah isim yang gak ada alnya. Isim nakiroh tapi dia dalam bentuk fisyaki nafi. Yang pertama nafi. Contoh di sini, la ilaha illah. La ilaha. Ilah di sini apa? Dia nggak ada alnya kan ya? Akan tetapi dia didahului al.
la. Ini nafi, ini namanya nafi. Dinafikan, ditiadakan. Maka ilah di sini dia bermakna umum. Seluruh Tuhan-Tuhan itu tidak ada. Seluruh Tuhan-Tuhan tidak ada. Baik itu Tuhan dari monyet, dari sapi, dari pohon, dari malaikat, dari rasul, orang soleh. Pokoknya ditiadakan semua. Kenapa? Karena ini nakiroh. Dia nggak ada alnya. Maka memberikan faedah umum kapan? Tak kala dia didahului oleh nafi. Contoh yang lain lagi. La kitabah. Tidak ada kitab. Berarti apa? Tidak ada seluruh kitab. Baik kitab nahwu, kitab sorob, akidah, fikih. Kalau saya mengatakan kepada antum, hal indaka kitabun? Apakah engkau memiliki kitab? Kalau antum punya kitab lebih dari satu, maka antum nggak boleh mengatakan la kitabah. Paham? Yang antum boleh katakan apa? La kitabun. Ya, la kitabun. Jadi ini harus apa? Dinafikan terlebih dahulu. Contoh lagi, la rojulah, la rojulun, la rojulun fi balik baban. Tidak ada pemuda satupun di balik papan. Berarti apa? Seluruh orang balik papan itu tua-tua. Kenapa? Karena dinafikan pemudanya. Kalau dikatakan lagi tidak ada penipu di balik papan. La khoina fi balik baban. Maka apa? Menafikan seluruh penipu-penipu yang ada di balik papan. Muslim duduk muslim. Nah, contoh di sini mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah kamu salat atas seorang pun dari kalangan mereka, yaitu orang-orang munafik, selama-lamanya tak kala mereka mati. Di sini ahad, di sini nakiroh, ahadun. Siapa saja, baik dari orang tua, perempuan, laki-laki, anak kecil, kalau mereka mati jangan disolatin. Ini larangan dari Allah untuk Nabi Muhammad bagi orang-orang munafik. Kemudian contoh yang lain, walam takul lahu sohiba. Sohiba di sini adalah nakiroh. Allah itu tidak memiliki istri. Allah tidak memiliki istri. Allah menafikan di sini. Baik si Zainab, Aisyah atau Fatimah, Allah nggak punya apa? Istri. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menjadikan Tuhan bersama Allah. Ilah di sini apa? Nakiroh. Tapi disiyak nahi, yaitu jangan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah hewan melata yang ada di bumi, kucing kah, tikus kah, anjing kah, babi kah, semua Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Hewan melata yang ada di bumi ini semua diberikan apa? Rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. In tubadu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alim. Jika engkau menampakkan atau menyembunyikan sesuatu di sini nakiroh. Apa saja, baik perkataan, baik suatu hal yang tersembunyi, pokoknya semua Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan perkataan Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan. Khair di sini adalah nakiroh. Khairan. Kebaikan apa saja? Dunia,
akhirat, rezeki, anak, rumah yang luas, nikmat sehat, ini adalah kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Kemudian contoh yang lain, man ilahun ghairullah. Apakah ada Tuhan selain Allah? Jawabannya apa? Tidak ada. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini beberapa disebutkan tentang lafaz-lafaz umum. Sekarang kita akan menyebutkan bahwasanya umum itu terbagi menjadi 3. Umum terbagi menjadi 3. Umum, am, ini terbagi menjadi 3. Seperti amun mutlak. Yang pertama adalah amun mutlak. Saya mengatakan seperti ini. Setiap janda-janda itu cantik. Saya hukumi seluruh janda-janda itu cantik. Maka apa? Kalau per individu janda-janda itu enggak ada yang jelek, maka saya ini mengatakan umum yang mutlak, paham? Tidak ada ikatan. Oh, janda yang di LKMD aja yang jelek. Oh, janda yang di sana aja yang cantik, enggak ada. Ini mutlak saya katakan, paham? Seperti Allah juga mengatakan kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di alam semesta ini akan binasa. Ini apa? Mutlak. Oh enggak, yang binasa itu bagian sana aja. Kalau bagian Banjarmasin sini enggak, karena ada yang jaga. Ini apa? Berarti umumnya enggak mutlak, muqayyad, terikat oleh tempat. Paham? Kalau saya katakan seperti ini, setiap janda itu adalah perempuan. Ini mutlak enggak? Hah? Ya mutlak kan enggak ada janda itu laki-laki. Kan gitu. Setiap duda itu adalah rajulun. Berarti umumnya ini apa? Mutlak. Yang tidak ada pengecualiannya. Yang tidak ada khosnya, pengkhususannya. Ini namanya amun mutlak. Yang kedua, amun umum, amun makhsus. Ini bukan amun yuradu bihil khusus. Umum tapi yang diinginkan adalah khusus. Umum tapi yang diinginkan adalah khusus. Contoh saya mengatakan seperti ini. Setiap ada seorang perempuan lah mengucapkan kepada pacarnya, dia disakiti oleh pacarnya gitu ya. Setiap laki-laki itu bejat. Ada seorang cewek disakiti sama pacarnya. Terus dia mengucapkan apa? Setiap laki-laki itu bejat. Kalau perempuan ini menginginkan mutlak, berarti dia salah dalam ucapannya. Paham? Tapi kalau dia mengucapkan kalimat umum, tapi yang diinginkan adalah pacarnya ini saja, maka ini benar dia dalam ucapannya. Paham? Ada seorang perempuan, saya ulangi contohnya, ada seorang perempuan disakiti sama seorang laki-laki. Apakah itu suaminya atau pacarnya, terserahlah. Paham? Terus perempuan ini mengatakan, setiap laki-laki itu bejat. Setiap laki-laki itu kurang ajar. Paham? Dia mengucapkan lafaz umum ini. Tapi kalau perempuan ini menginginkan mutlak, mutlak dalam artian seluruh laki-laki itu begini kelakuannya, maka dia telah bohong. Kenapa? Karena banyak pemuda-pemuda yang soleh di sana. Banyak pemuda-pemuda yang baik. Paham? Tapi kalau dia inginkan adalah khusus, yaitu apa? Pacarnya ini saja, maka dia apa? Benar dalam ucapannya. Ini maksudnya apa?
Amun yuradu bihil khusus. Umum tapi yang dia inginkan adalah apa? Khusus. Paham ini? Nah. Contoh yang lain lagi. Ada seorang bos tidak adil terhadap bawahannya. Terus bawahannya ini marah. Setiap bos itu tukang korupsi gaji karyawannya. Paham? Kapan orang ini salah ucapannya, kapan orang ini benar ucapannya? Kalau dia inginkan mutlak, paham? Kalau dia inginkan khusus, maka dia apa? Ucapannya benar. Tapi kalau dia inginkan mutlak, maka dia salah. Ternyata di sana banyak bos-bos yang adil, yang adil dalam memberikan gaji karyawannya. Paham perbedaannya ini? Amun mutlak sama amun yuradu bihil khusus. Yang ketiga adalah amun dokhola alaihi takhsis. Takhsis. Nanti kita akan menjelaskan ini. Takhsis. Umum tapi kemasukan pengecualian. Umum tapi dia kemasukan pengecualian. Saya katakan seperti ini. Setiap janda-janda itu cantik. Kecuali yang ada di LKMD. Berarti apa? Pertama lafadznya umum. Cuma ada pengecualian. Maka lafadz umum ini tetap pada keumumannya. Cuma dikeluarkan sedikit. Sebagian dari apa? Dari keumuman. Paham? Contoh lagi saya katakan. Setiap penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh. Kecuali penuntut ilmu yang ada di Amerika masalan. Berarti apa? Saya mengeluarkan sebagian dari keumuman. Umumnya tetap, tapi ada pengecualiannya sedikit. Paham? Ini namanya amun dokhola alaihi takhsis. Umum tapi dia kemasukan pengecualian. Kita praktekkan dalam hadis Rasulullah, kullu bid'atin dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Dolalah. Apa kata Rasulullah? Setiap bid'ah itu sesat. Paham? Ini umum. Antum mau menghukumi apa hadis Rasulullah ini? Umum mutlak, umum yuradu bihil khusus, amun dakhala alaihi takhsis. Ya, umum mutlak. Tapi sebagian orang mengatakan, oh ini amun, tapi dia dakhala takhsis. Kemasukan pengecualian. Apa itu? Pengecualiannya dia datangkanlah man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Paham? Kalau dia datangkan pengecualian, maka hadis ini tetap umum. Paham? Tetap umum. Cuma ada yang dikeluarkan, yaitu hasanah menurut mereka. Yang dolala ya memang itu yang sesat. Ya yang hasanah yang baik ya enggak sesat. Paham? Begitu. Jadi tetap dia keumumannya meskipun dia kemasukan takhsis. Meskipun dia kemasukan apa? Pengecualian. Hah? Apa? Ini amun dakhala ahli taksis. Ini nanti kita pelajari ada setelahnya ini. Nah, kalau ini bedanya ini dengan ini. Kalau yang ini sama dengan khos. Kalau ini adalah am. Nah, itu bedanya. Am? Ini khos, ini am. Tapi dengan lafadz umum. Saya katakan setiap manusia itu berhasil. Tapi saya inginkan hanya beberapa orang saja. Maka ini lafadznya umum tapi saya inginkan khusus. Nah itu bedanya. Kalau ini enggak umum secara hakikat. Tapi secara zahir dia apa? Umum lafadznya.
Tapi kalau ini dia zahirnya dan hakikatnya dia apa? Dia umum. Tapi ini sebagian, kalau ini sebagian umum, sebagian khusus. Yang di depan umum, yang di belakang khusus. Paham? Saya hapus dulu ini. Nah. Saya katakan gini, kullu masjidin. Saya hukumnya apa masjid ini? Kullu masjidin jadidun. Setiap masjid saya hukumnya apa? Baru. Paham? Kecuali Darut Taubah. Kecuali Masjid Darut Taubah. Paham? Berarti Masjid Darut Taubah enggak baru, tua. Perhatikan lagi kalimat ini. Masjid di sini meliputi Istiqlal, Istiqomah, macam-macam masjid yang banyak itu. Paham? Ini tetaplah pada keumumannya. Tetaplah pada keumumannya. Yang ini adalah khusus. Ini namanya tahsis, pengecualian. Nah, gitu. Paham? Jadi kalau yang terakhir amun dokhala alaihi tahsis, dia umum sebagian, khusus sebagian. Paham? Enggak semuanya umum, enggak semuanya khusus. Kalau yang pertama semuanya umum, kalau yang keduanya semuanya khusus. Paham? Apa yang pertama tadi? Amun mutlak. Kalau amun yuradu bihil khusus, ini apa? Semuanya khusus. Kalau ini apa? Setengah-setengah. Nah, coba antum kasih contoh, terserah mau pilih yang mana. Janda-janda juga boleh. Nah, semua makanan itu enak. Padahal antum inginkan lumpia aja mungkin. Ini apa maksud antum? Amun yuradu bihil khusus. Karena itu menginginkan apa yang antum makan ini. Lafadznya umum tapi maksudnya adalah khusus. Antum? Semua mie instan. Semua mie instan berpenyakit gitu ya. Karena dia instan. Kecuali mie sedap. Antum apa ini? Amun mutlak atau amun dokhala alaihi taksis? Coba. Masya Allah. Ini apa? Tidak ada wanita, dinafikan seluruh wanita kecantikannya. Antum? Kecuali apa? Dia siapa? Antum harus melarikan ini kemana? Ke tembok kah? Ke masjid kah? Harus ada sesuatu sebelumnya baru antum larikan. Kalau antum goib kan ini nggak jelas. Antum harus jelaskan kemana larinya ini. Ke tembok kah? Ke masjid kah? Ke Miftahul Huda kah? Kemana? Kecuali budi ya. Anda? Itu dalam surah Al-Asr ya. Berarti ini apa? Alaihi taksis ya. Umum kemasukan pengecualian. Miftah. Nah, semua susu itu enak kecuali susu bendera. Ini apa? Amun dokhala. Terus? Setiap masjid ber-AC.
Iya. Ini masuk kategori yang mana? Ketiga. Iya, antum menghukumi semua masjid itu ber-AC. Antum? Semua manusia itu cerdas. Antum apa? Mutlak atau yang kedua? Khusus. Antum menginginkan siapa? Si Aspul ini? Ulama saja. Berarti yang manusia yang jahil nggak masuk dalam kata cerdas itu. Berikutnya belakang tuh. Semua bubur enak. Kecuali bubur ayam gitu. Iya, kecuali itu buku nggak koran itu? Iya, kecuali koran. Tuh. Iya. Pak. Masjid Salman yang ada di Saudi ya? Oh, NTB. Nah, di masjid Yahusunah juga nggak ada besar masjidnya, tapi dia nggak ada tiangnya. Nggak tahu gimana cara ininya. Dia nggak ada tiang kayak gini. Masjid Rasulullah itu dia ada tiangnya. Kenapa? Karena ada tawanan diikat di tiang masjid. Rasulullah juga pernah lupa 2 rakaat sholat, dia langsung selesai sholat bersandar-sandar di tiang. Menunjukkan Masjid Nabawi itu ada tiangnya. Nah, ini contoh-contoh kita sebutkan paling bawah itu al-farqu bainahuma. Perbedaan antara keduanya. Antara nomor 2 dan nomor 3. Amun yuradu bihil khusus qasrul hukmi wal lafdi. Nih. Kalau amun yang kedua yang diinginkan adalah khusus. Ini dia nggak ada sama sekali umumnya sudah. Baik secara hukum maupun lafad. Paham? Yang kedua itu nggak ada sama sekali umumnya. Lafadnya nggak ada umumnya. Khususnya juga nggak ada hukumnya juga nggak ada. Pokoknya dia diganti. Yang kedua amul maksus. Amum yang kemasukan taksis. Ini dia qasar hukum dunal lafdi. Lafadznya tetap umum, cuma hukumnya yang dikecualikan sedikit. Nah, itu perbedaannya. Sebagaimana kita sebutkan juga perbedaan tadi, bahwasanya separuh-separuh. Ya. Kalau yang nomor 2 itu full dia khusus. Kalau yang ketiga dia separuh-separuh. Separuh awal itu umum. Separuh akhir itu apa? Itu khusus. Ada yang mau ditanyakan dulu ini? Tentang umum? Dalam Al-Quran di situ disebutkan nih. Walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tuh. Kewajiban bagi manusia adalah berhaji. Manusia di sini enggak semuanya. Tapi yang mampu saja. Tapi berarti dia amun yuradu bihil khusus. Lafadznya umum tapi yang dimaksudkan bagi mereka yang mampu. Nah, contoh yang lain, azani la yankihu illa zaniyatan au musyrikah. Zani, ya, laki-laki yang berzina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina pula atau perempuan musyrikah. Nah, di sini adalah umum tapi yang dimaksudkan khusus, yaitu
lafadz yang diucapkan pada asbabun nuzulnya. Kemudian ada lagi contoh yang lain, saya nggak sebutkan di sini. Allah berfirman itu bahwasanya manusia telah mengumpulkan, padahal manusia di situ adalah hanya satu orang. Ada di dalam Al-Quran, saya dilupakan itunya ayatnya. Jadi kesimpulannya bahwasanya amun yuradu bihil khusus, antum mengucapkan lafadz umum tapi antum inginkan apa? Khusus. Hah? Ya, sindiran apa? Iya. Nah, selesai kita membahas tentang umum. Sekarang khusus. Kalau khusus berarti bukan apa? Bukan umum, tertentu per individu. Al-khas lugatan at-tafarrudu, menyendiri. Istilahan qasrul am ala baddi afrodihi bidalilin yadullu ala dhalik. Saya katakan seperti ini. Kullu nas, setiap manusia. Paham? Maka manusia di sini apa? Umum. Baik orang Indonesia, Jakarta, pokoknya semua, paham? Yang namanya manusia. Maka manusia di sini kan person-personnya itu banyak ya. Ada Zaid, ada Muhammad, ada Ibrahim, ada Ahmad. Maka Zaid, Muhammad, Ibrahim ini adalah apa? Namanya khusus. Khos digabungkan menjadi apa? Menjadi umum. Menjadi umum. Tapi untuk mengeluarkan sesuatu yang dari umum ke khusus, itu ada alatnya, nanti namanya taksis, pengecualian. Contoh saya mengatakan, kullun nasi jahilun. Setiap manusia itu bodoh. Jahilun. Paham? Ini saya memberikan hukuman umum terhadap seluruh manusia. Terus saya mengatakan kecuali Zaid. Maka Zaid di sini adalah khusus. Yang keluar dari umum yaitu apa? Kebodohan. Manusia yang bodoh. Maka alat yang mengeluarkan dia di sini namanya takhsis, illah. Kecuali Zaid. Kecuali apa? Kecuali Zaid. Maka Zaid ini namanya apa? Khos. Coba lihat ini, person-personnya kan ini khos ini. Nah, seperti itu. Jadi khos ini adalah mengeluarkan sesuatu dari hal yang umum. Saya katakan lagi, seluruh masjid. Apa antum menghukumi masjid ini? Seluruh masjid apa? Seluruh masjid baidun, putih. Antum mau mengecualikan apa? Siapa? Masjid apa? Mungkin Masjid An-Nasa'i. Illa An-Nasa'i. Ya kan? Maka An-Nasa'i di sini adalah khusus. Dia apa? Dia masjid yang tidak putih warnanya. Coklat ya warnanya An-Nasa'i. Apa? Krem ya. Atau antum mengatakan seluruh masjid itu memiliki kubah. Kecuali Masjid An-Nasa'i, Masjid Kilo 5. Itu kan masjid juga kan? Antum dua mengeluarkan yang umum, dua di sini antum keluarkan. Itu apa? Masjid An-Nasa'i sama Masjid Kilo 5. Masjid biasa juga gitu.
Nah, coba lihat lafadznya di sini. Contoh, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah apa yang ada di bumi kecuali, ini pengecualian. Pengecualian dari ma yang lafadznya umum. Kecuali Allah yang memberikan rezeki. Berarti yang memberikan rezeki bukan bapak kita, bukan ibu kita, bukan teman-teman kita. Mereka itu sebagai perantara saja. Perantara rezeki itu turun. Istilahnya kalau kita mau mendapatkan air, ya dengan tadah, ya menada air atau menaruh ember, sehingga kita memperoleh air tersebut. Yang itu air datangnya dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui perantara. Paham? Jadi kita berjualan masalah. Kita kan transaksi dengan orang ya. Kita menjual sesuatu mendapatkan keuntungan, itu apa? Rezeki bagi kita. Apakah dengan rezeki dari orang itu? Enggak, dia yang memperantarai saja. Dan ada yang mengontrolnya. Seandainya Allah enggak kontrol orang tersebut datang ke kita beli sesuatu, maka kita enggak mendapatkan apa? Rezeki. Nah, sekarang taksis. Taksis itu adalah alat untuk mengeluarkan yang khusus dari yang umum. Nanti akan disebutkan di situ taksisnya. Kullu masjidin jadidun. Setiap masjid itu baru kecuali illa masjid Istiqomah. Ini sudah lama banget masjid Istiqomah ini. Sudah puluhan tahun kan ya. Kecuali masjid Istiqomah. Ini umum. Paham? Umum. Ini khusus, khos. Ini taksis. Alat yang mengeluarkan dari keumuman menuju apa? Menuju khusus. Ini namanya apa? Taksis. Taksisun. Alat untuk mengeluarkan yang khusus. Sini disebutkan taksis adalah alat untuk mengeluarkan apa yang mungkin masuk ke dalamnya. Kalau mengeluarkan sesuatu yang enggak masuk ke dalamnya bukan taksis. Contoh saya katakan begini, setiap janda-janda itu cantik kecuali duda. Ngapain saya mengeluarkan duda? Karena duda enggak masuk ke dalam lafaz janda. Setiap laki-laki itu ganteng kecuali bencong. Maka bencong enggak usah dikeluarkan karena dia enggak masuk. Masuk enggak kira-kira bencong kemana? Ke lafaz laki-laki? Enggak, soalnya dia 50-50 kan? Separuh laki-laki, separuh enggak, dia enggak murni. Karena dia merubah kodrat Allah. Nah, jadi yang dikeluarkan itu sesuatu yang masuk. Antum nih itikaf ini. Ada orang sana enggak itikaf. Saya katakan seluruh orang itikaf makan kecuali pekerja tukang jahit. Kecuali orang yang nongkrong di pinggir jalan sana. Ngapain ngomong seperti ini? Karena apa? Orang-orang sana itu bukan bagian dari orang yang itikaf. Nggak usah dikeluarkan, dia sudah keluar sendirinya. Nah gitu. Setiap orang yang sholat, ya, akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Nasoro. Kira-kira masuk nggak ini? Ngapain dikeluarkan kalau dia nggak masuk? Nah itu fungsinya taksis, mengeluarkan sesuatu yang masuk ke dalamnya. Kalau dia nggak masuk nggak usah dikeluarkan.
Sudah mulai pusing ya? Istirahat dulu. Besok lagi. Hah? Nah, sekarang anwa'ut takhsis, macam-macam takhsis. Itu ada 2 jenis takhsis ini. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Muttasil itu yang bersambung, munfasil itu yang terpisah. Takhsis itu ada 2 macam. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Munfasil itu terpisah. Kalau muttasil ini dia bersambung, bagian dari keumuman. Kalau munfasil ini bukan bagian dari keumuman, dia suatu hal yang lain. Contoh saya katakan gini, ja'an nasu, manusia datang. Nasu kan di sini umum ya, siapa saja, kecuali Zaid. Maka Zaid ini adalah bagian dari manusia. Paham? Bagian dari manusia. Berarti dia muttasil, nyambung atau ada hubungan dengan manusia tersebut. Maka ini muttasil, dia nyambung. Kalau dia munfasil, bukan bagian dari yang umum. Cuma ini ada beberapa contoh nanti disebutkan. Contoh seperti ini. Tudammiru kulla syai'. Tudammiru kulla syai'. Allah menghancurkan segala sesuatu. Kulla syai'. Ini kalimat ini diucapkan terhadap suatu kaum yang Allah binasakan. Allah menghancurkan segala sesuatu. Ternyata enggak semuanya. Ada beberapa kaum yang tidak dibinasakan. Ya. Maka di sini dia ditakhsis dengan akal. Ditakhsis dengan akal. Akal tidak masuk di dalam kalimat ini. Dia suatu hal yang keluar, yang bukan bagian dari hal yang diucapkan. Atau pendapat yang lain. Contoh analogi mengatakan setiap laki-laki itu apa? Antum menghukumnya apa laki-laki ini? Setiap laki-laki itu perkasa. Antum nggak ada dapat datangkan takhsis muttasilnya. Antum nggak ada mungkin pengecualiannya. Mungkin dengan jika dia olahraga. Berarti kalau nggak olahraga apa? Dia nggak perkasa. Berarti ini muttasil, paham? Nyambung. Kalau diucapkan saja seperti itu, setiap laki-laki perkasa, kemudian ada orang lain mengatakan, oh nggak semuanya kok. Kenapa? Karena di kampung-kampung saya banyak laki-laki yang kemayu kayak perempuan, kerjanya masak dan yang lainnya. Berarti apa? Dia mendatangkan takhsis tapi dari bagian yang lain, bukan dari kalimat yang diucapkan. Bukan dari kalimat yang diucapkan tadi si Aspul itu. Kalau dia nyambungkan langsung berarti apa? Muttasil. Seperti apa lagi contohnya? Setiap makanan itu enak. Kalau dia datangkan langsung kecuali onde-onde, berarti ini muttasil kan ya? Kalau ada orang yang lain mengatakan kecuali lumpia,
karena dia nggak senang makan lumpia, pernah keracunan makan lumpia apa? Maka dia datangkan taksis yang munfasil, yang terpisah, bukan dari kalimat yang diucapkan. Paham ini? Nah, taksis mutasil ini banyak macam-macamnya. Ada berapa disebutkan di sini? Ada 5. Yang pertama dengan alat pengecualian. Dalam ilmu nahwu alat pengecualian ini banyak. Kita datangkan satu saja, illah. Illah. Ini taksis yang pertama, yaitu alat pengecualian. Adatul istisna. Ada al-istisna. Alat pengecualian dengan illah. Ini yang sering diucapkan ini, sering banyak dipakai di dalam Al-Quran. Contohnya, kullu nasi, setiap manusia. Apa antum mau hukumi apa manusia di sini? Setiap manusia natikun, berbicara. Natikun. Kecuali siapa? Kecuali Zaid. Mungkin dia bisu gitu ya. Maka apa? Dikeluarkan dari keumuman. Alatnya mana? Ini. Illah. Pengecualian. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan adatus syarat. Alat syarat. Adatu syarat. Saya mengatakan seperti ini, setiap manusia. Kullu nasi. Setiap manusia itu pintar. Taruhlah saya katakan pintar. Mahirun. Setiap manusia itu pintar, paham? Kemudian saya datangkan syaratnya. Darosah, jika dia belajar. Nah ini pengecualian. Pengecualian dari manusia itu pintar. Berarti kalau manusia nggak belajar, berarti nggak bisa dimasukkan dalam kategori ini, yaitu dia pintar. Mana alat pengecualiannya di sini? Adalah syarat. Jika dia apa? Jika dia belajar. Setiap manusia itu kenyang jika dia makan. Kalau dia nggak makan, berarti apa? Dia lapar. Setiap perempuan itu akan memiliki anak. Hamil, dia akan mengandung hamil. Jika apa? Jika dia berhubungan. Paham? Jika dia berhubungan. Kalau dia nggak berhubungan, nggak mungkin dia bisa hamil. Ya, nggak mungkin dia bisa hamil. Kecuali hal yang jarang seperti Maryam. Paham? Dia hamil tanpa pernah berhubungan. Jangankan berhubungan, menyentuh dengan laki-laki lain aja nggak pernah. Sentuh gini aja nggak pernah, dicolek-colek gitu nggak ada. Apalagi dia berzina. Coba contoh yang lain lagi, berikan contoh. Jika dicuci. Tuh. Nah, jika dia bersungguh-sungguh, berarti ada umumnya, ada pengecualiannya. Jika dia bersungguh-sungguh, berarti kalau nggak bersungguh-sungguh, dia nggak berhasil. Antum? Iya, jika dia mampu. Berarti dikeluarkan dari kewajiban seluruh manusia
menjadi khusus bagi yang mampu. Betul, Pak? Nah, jika dia telah balik. Berarti di sini kewajiban berpuasa itu khusus bagi yang sudah apa? Sudah balik. Alat pengkhususannya mana? Jika atau in. Kecuali yang murtad. Yang nggak murtad baru dia mendapatkan warisan 2 kali lipat. Tuh. Jika bertauhid. Berarti manusia di situ yang mau selamat adalah mereka yang bertauhid. Ada yang nggak harum, nggak pakai parfum, Nabi ketiaknya aja harum kan? Tuh. Apa? Kece apa? Tuh. Ada ikan yang nggak dimasak juga enak, dikasih cuka itu. Tuh. Jadi manusia menjadi harum kalau mandi ya. Apa? Iya. Nah, yang berikutnya dengan sifat. Sifat itu sifat kullun nasi. Saya menghukumi manusia di sini umum, paham? Orang Yahudi kah, orang Nasoro kah, orang Muslim kah? Saya hukumi dulu dia selamat, paham? Najihun. Setiap Muslim, setiap manusia itu selamat. Paham? Saya memberikan lafaz umum dulu, hukuman yang umum. Saya mau kecualikan dengan sifat an-nasu al-mu'min. Berarti dari kalimat mukmin ini dikeluarkan siapa? Orang Yahudi, Nasoro, musyrik dan yang lainnya. Setiap manusia yang mukmin akan selamat. Yang tadinya umum saya kecualikan dengan apa? Dengan sifat. Nih. Contoh yang lain lagi. Setiap talibul ilmi, kullu talib. Setiap talibul ilmi, setiap talib itu faqih, pintar, paham agama, faqihun. Saya kecualikan enggak semuanya. Al-mujtahid. Sifatnya mujtahid, yang bersungguh-sungguh saja. Kalau dia talibul ilmi banyak tidurnya, maka dia enggak bisa jadi faqih. Berarti di sini mujtahid ini adalah sifat. Sifat yang mengeluarkan yang enggak ada pada orang tersebut. Ini namanya apa? Sifat. Contoh yang lain lagi apa? Setiap masjid. Setiap kullul masjid. Ini kan umum ya, masjid. Setiap masjid itu jamilun, saya hukumi jamilun, indah. Paham? Maka saya datangkan coba taksis yang mengeluarkan enggak semuanya masjid itu apa? Indah. Al-masjid al-jadidu.
Setiap masjid yang baru itu indah. Berarti kalau yang nggak baru itu nggak indah, kusam. Paham? Ini namanya taksis dengan sifat. Nah, coba Miftah antum datangkan taksis dengan sifat. Semua orang antum tulis saja dulu di buku. Tuh, Muslim duduk, Muslim jatuh. Nggak boleh di sini aja boleh ya. Nggak boleh jauh-jauh. Nah, setiap mahasiswa S2 berarti ada sifatnya di situ. S2. Berarti kalau S1 atau S3 belum tentu pintar. Nah, kan? Karena antum mengikat dengan sifat yaitu S2. Kalau S teler gimana? Mabuk ya. Tuh coba. Iya. Berarti tidak semua wanita itu perhiasan terbaik. Tapi apa? Dikecualikan dengan apa? Solehah. Antum? Setiap dai sunnah diikat dengan kalimat sunnah berarti mengeluarkan dai bid'ah dan yang lainnya. Paham? Dai muassasah, dai ta'ifah, maksudnya dai yang mengajak kepada yayasan atau kepada kelompok itu apa? Enggak selamat. Antum? Iya, setiap makanan yang mengeluarkan yang enggak enak. Yang sehat mengeluarkan yang enggak sehat. Dapat Miftah? Apa? Setiap laki-laki, mana sifatnya di situ? Bukan, itu hukuman. Setiap laki-laki yang adil mungkin. Setiap laki-laki yang ini ada yang sifat-sifatnya apa tuh? Yang suci. Setiap kitab yang suci adalah kalamullah. Weda kitab suci juga. Kitab suci orang Hindu kan ya? Weda atau Buddha? Itu mereka anggap kitab suci. Antum? Al-Quran adalah perkataan yang benar. Mana sifatnya? Semua HP yang bermerek Apple itu mahal. Kalau antum mengatakan setiap HP mahal, berarti ini umum, gak ada pengecualiannya, paham? Tapi antum pengecualikan dengan apa? Apple. Berarti HP Oppo atau merek-merek yang lain itu murah. Di belakang. Ya, berarti yang nggak beriman itu nggak beruntung. Berikutnya. Lihat apa? Setiap kelas 1A, yang kelas 1A pintar-pintar. Mobil itu Pak ya, bukan motor. Iya. Itu ditaksis dengan apa? Buatan Perancis ya. Nah, demikian kita lanjutkan lagi besok. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta.